Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang berada di ruangan ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Widya Pangestika. Saya berperan sebagai MC di kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Sebelumnya kita salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang karena beliaulah kita sekarang ini berada di kehidupan yang jauh lebih kaya lagi akan pengetahuan, ya. Dan juga terima kasih tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul pada kegiatan kali ini. Kali ini kita berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh rekan kita di sekolah di SMP Negeri 3 Karangbahagia, yaitu oleh Pak Suhendi. Sebelumnya saya akan membacakan dulu runtutan acara kita pada hari ini. Yang pertama, pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah Pak Dr. Andes Budiono, kemudian dilangsungkan dengan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 Pak Suhendi SPDE, dan kemudian dilanjut dengan tanya jawab, kemudian doa dan penutup. Baik rekan-rekan hebat sekalian, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Karangbahagia kepada Bapak Dr. Andes Budiono. Dipersilakan. Berdiri. Baik, terima kasih Bu Widya selaku pembawa acara memberikan waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dan jadi kabarnya akan Saudara yang Allah Subhanahu Muhammad dan Abduhu wa Rasuluh Sallallahu Alaihi Wasallam wa washabiti amma. Bapak Ibu calon guru penggerak semua yang saya hormati, guru-guru yang hebat, mari kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila pada siang hari ini kita semua dalam nikmat-nikmatnya kami diberikan kesempatan kesehatan sehingga kita bisa terus semangat untuk bisa mengabdikan diri kita di kampus tercinta SMP 3 Karangbahagia. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam keadaan bahagia semua sesuai dengan sekolahnya Karangbahagia. Bahagia, semangat terus membangun SMP 3 ke depan menjadi SMP yang favorit, menjadi SMP yang maju, menjadi SMP yang menjadi pilihan dari orang-orang tua di sekitar sekolah kita. Salam salam, anak rekan bagi Nabi besar Muhammad SAW, mudah-mudahan kita yang hidup biasa nanti senantiasa mendapat sahabatnya. Pak Suhendi selaku narasumber calon guru penggerak pada siang hari ini yang akan memberikan materi pada kita semua. Kita juga baru kenal ada diseminasi budaya positif, baru diberi tahu tadi apa itu diseminasi, nanti akan dijelaskan dan akan dibedah oleh Pak Suhendi selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, kemudian juga rekan-rekan yang lain yang belum menjadi calon guru penggerak mudah-mudahan termotivasi untuk ikut jejak beliau-beliau yang sudah jadi calon guru penggerak, sehingga ke depan tentunya SMP 3 Karangbahagia ini dipenuhi dengan pejuang-pejuang guru penggerak yang terus mempunyai semangat, terus merubah paradigmanya ke dalam budaya-budaya positif. Ini yang perlu kita dukung. Tentunya saya sebagai pegawai sekolah, sebagai pelayan pendidikan di sekolah, kita akan
terus melayani kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan bagaimana bisa menggerakkan sekolah ini, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan program-program yang ada di guru-guru penggerak di sekolah kita. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, saya hanya membuka saja, kemudian kegiatan berjalan lancar. Memang perlu nanti barangkali disiplin budaya positif yang akan disampaikan Pak Suhendi bisa mengilham, bisa memberikan pencerahan kita semua untuk bisa menerapkan budaya positif, merubah paradigma yang tadinya ada rasa malas untuk berjuang. Setelah dijelaskan Pak Hendi, punya semangat timbul kembali. Memang budaya positif merubah paradigma ini betul-betul perlahan mengkarakter dari diri kita, sehingga kita sudah terpanggil yang sudah punya memilih profesi sebagai seorang pendidik. Ini terpanggil jiwanya untuk terus berinovasi, terus berubah, terus berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa secara umum. Memang tugas kita berat ke depan, Bapak Ibu. Karena apa? Paradigma perkembangan teknologi ini pengaruh anak-anak kita sangat dahsyat, tidak bisa dibendung lagi dan tidak bisa disekat lagi. Kita sebagai pendidik di sekolah ini yang terus bisa berjuang, tidak bosan-bosan, saling bahu-membahu untuk menerapkan karakter-karakter budaya positif yang bisa menimbulkan semangat baru untuk merubah pola pikir anak-anak kita, bisa punya visi-visi inovatif ke depan, sehingga harus dibangun dari awal dari kita dulu, dari kita kemudian diterapkan ke anak kita. Yang terpenting adalah kita mestinya sebagai guru di sekolah bisa memberikan teladan yang baik, terutama budaya positif atau merubah paradigma terhadap kedisiplinan kerja, etos kerja dan seterusnya. Itu mungkin barangkali ada materinya nanti. Ini salah satu modul di guru penggerak yang barangkali perlu nanti bukan kali ini saja, barangkali ini mungkin keperluan terkait dengan dengan Pak Suhendi untuk bisa melengkapi kita untuk bergerak. Tapi ini juga perlu disampaikan ke waktu-waktu yang lain, seperti dalam rapat-rapat atau workshop perlu seperti ini untuk memotivasi lagi biar semua bisa terreview, mengingat kembali, kita bisa terus semangat. Itu barangkali tetap semangat Bapak Ibu ya. Siap. Semua mudah-mudahan mengikuti jejak Pak Hendi dan kawan-kawan menjadi guru penggerak yang pada akhirnya nanti untuk kepala sekolah dan pengawas itu memang nanti diambil dari guru penggerak. Kemudian semua sukses. Apa yang Bapak Ibu tidak kita ciptakan ke depan, sehingga bisa membangun sekolah SMP 3 Karangbahagia menjadi sekolah yang menjadi impian Bapak Ibu paling murid di rumah. Ya, itu barangkali ada yang berkenan sama besar-besarnya secara resmi kegiatan diskusi, simulasi ataupun pemateri yang akan dilakukan Pak Hendi di simulasi budaya positif saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Kalau kita simak tadi, betul sekali bahwa profesi ini adalah profesi yang sudah kita pilih, ya rekan-rekan. Maka kita sudah harus berkewajiban menjadi bersikap profesional, dan tentunya kita harus menanamkan karakter budaya positif ini di sekolah. Baik, kita lanjut saja ke kegiatan berikutnya, yaitu penyampaian tentang budaya positif dari Pak Suhendi. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih teman-teman, nanti bilang cakep ya. Tapi nanti saat di baris ketiga teman-teman bisa bilang artinya, gitu ya. Siap? Siap enggak? Siap. Belum ngantuk kan Bapak Ibu? Oh, belum ya. Jalan-jalan lewat benua, lewat samudra, tak mau lama. Artinya. Selamat datang rekan semua di ruang kolaborasi kita bersama. Oke, tidak usah lama-lama, mari kita panggilkan Pak Suhendi sebagai narasumber kita pada
Kepada Pak Suhedi, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Andes Budiono selaku Kepala SMP Negeri 3 Karangbahagia, dan terima kasih juga untuk Bu Widya selaku moderator dan tentunya teman-teman sejawat saya di SMP Negeri 3 Karangbahagia. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang diseminasi positif. Dan berdiri saya di sini bukan berarti saya yang paling hebat, namun kita pada hari ini kita belajar bersama-sama untuk nantinya kita implementasikan di sekolah kita, yaitu di SMP Negeri 3 Karangbahagia. Oke, saya Suhendi selaku calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMP Negeri 3 Karangbahagia, Kabupaten Bekasi. Oke, kita ice breaking dulu. Tepuk es jus. Ting, tong, ting, tong, jus. 2 kali es jus. Ting, ting, tong, tong, ting, tong, jus, jus. 3 kali es jus. Ting, 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 tong, tong, ting, tong, jus, jus, jus. Ya, sebelum ke materi, di sini ada pertanyaan atau pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju apabila di sini ada beberapa pertanyaan? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, betul atau tidak? Setuju sih. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Iya. Pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju atau tidak? Setuju. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju. Oke, dikit jawabannya masing-masing ya. Nanti kita akan tahu ketika setelah mengetahui materinya apa. Apa itu budaya positif? Nah, di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal di sekolah. Jadi nilai-nilai yang kita ambil bukan hanya diambil dari 1-2 orang saja, namun dari keseluruhan elemen yang ada di sekolah. Jadi nilai-nilainya diambil dan dipraktikkan di sekolah. Oke, nah di sini yang ada di dalam budaya positif, yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada motivasi perilaku manusia, disiplin positif, posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan terakhir ada segitiga restitusi yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan terhadap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih hafal profil pelajar Pancasila apa aja? Pertama, ada di sini. Beriman. Apa? Beriman. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal gotong royong mandiri, kreatif Dan bernalar kritis. Ya, tepuk tangan untuk Bu Widya. Lanjut. Oke, miskonsepsi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Nah, di sini Bapak Ibu. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk-bentuk kontrol dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukannya kita atau
bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh kita semua. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memuatkan karakter. Nah, ini juga hati-hati. Kita terkadang guru langsung kepada siswa-siswi kita dan menurut kita mungkin baik, tapi belum tentu baik kepada peserta didik kita. Menggunakan kritik dan saran bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu termasuk saya pernah sekolah. Pengajaran zaman dulu mungkin tidak semuanya salah, tapi tidak semuanya juga betul. Bahkan apa yang menurut kita betul belum tentu diterima oleh si peserta didik atau murid kita. Bahkan ketika kita di posisi ini pasti sampai sekarang kita masih ingat guru tersebut, ucapannya, perilakunya, dan sebagainya. Ada Bapak Ibu? Nah, makanya jangan sampai pada saat ini itu semua ada pada diri kita. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi untuk saat ini jangan pernah kita menjadi guru yang memaksa kepada murid kita di sekolah, karena itu kurang baik. Nah, di sini teori pilihan mengajak kita untuk terus berlatih. Ada 5 hal di sini. Yang pertama, kita fokus pada apa yang terjadi saat ini, bukan masa lalu. Yang kedua, menghindari 7 kebiasaan buruk. Yang pertama, ada mengganggu relasi dengan orang lain seperti mengkritik, menyalahkan, mengeluh, menjengkelkan, dan mengancam, menghukum, menyuap atau memberi reward untuk mengendalikan orang lain. Yang ketiga, menjalankan 7 kebiasaan mempedulikan orang lain seperti mendukung, mendorong, mendengarkan, menerima, mempercayai, menghormati, dan menegosiasikan atau perbedaan. Yang keempat, menghindari berbuat dalih dan alasan karena menghalangi kita membangun relasi. Dan terakhir adalah bersabar. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini ada teori dari tokoh. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, jadi gak langsung ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi dari kita sendiri dulu, baru kepada orang lain. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Stephen Hooper dari 1991. Ini stimulus responnya. Realitas itu kebutuhan kita sama, dan teori kontrolnya adalah kita berbeda. Intinya setiap siswa pasti berbeda-beda. Yang keduanya, semua orang melihat hal-hal yang sama. Lalu teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu faktanya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat wujudan gagal, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru, dan terakhir model berpikir menang atau kalah. Dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Masih di stimulus respon, dan di sini sudah ada ilustrasinya. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Bagaimana Anda berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ada yang bisa jawab di sini? Kira-kira Bapak Ibu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Pasti ada motivasi perilaku dari diri kita. Kita mau melakukan sesuatu pasti ada motivasi awalnya. Ada yang bisa jawab? Widya. Karena kita ingin mencapai suatu tujuan.
ya pengen melakukan itu gitu. Kalau saya ya Pak. Berarti motivasinya ada tujuan awalnya agar tercapai. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan? Kita melakukan sesuatu tapi dorongannya bukan dari diri kita sendiri tapi karena lingkungan. Ada yang bisa menjelaskan hal ini? Bu Lili mungkin nih. Kalau untuk pribadi saya sih, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan? Bisa iya, bisa tidak. Karena terkadang juga kita melakukan sesuatu atas pilihan kita. Bisa jadi kita terpaksa melakukan sesuatu karena lingkungan. Jadi sesuai situasi dan kondisi. Kalau pribadi saya. Terima kasih. Berarti dorongan itu ada dari dalam diri kita, ada juga dari lingkungan atau dari luar. Yang terakhir, atau ada dorongan dari orang lain. Nah, mungkin di sini pun hampir sama dengan yang nomor 2 ya. Orang lain pun masih sama, itu adalah dorongan dari luar. Freddy Gosen dalam bukunya Story School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari motivasi ini yang pertama adalah ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dari situ. Yang kedua, adanya imbalan atau hadiah. Yang ketiga, yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan itu ya karena kita sendiri yakin dan percaya. Oke, motivasi perilaku manusia yang tadi yang dari hukuman, menghindari permasalahan yang mungkin muncul jika tidak melakukannya. Jadi kalau adanya hukuman ini, jadi dia mau melakukannya gitu dari sini. Kalau yang saya amati, motivasi ini bersifat eksternal, berarti dari luar. Jadi karena tadi ada hukuman, dia jadi mau melakukan motivasi ini. Kalau tidak, berarti dia dapat hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi ketika dia melakukannya, dia dapat imbalan atau hadiah. Jadi melakukannya itu bukan motivasi dari dirinya sendiri, namun dari lingkungan karena dapat hadiah atau pemberian, dia mau melakukan semua itu. Yang keduanya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Nah, biasanya pun mungkin dari diri kita sendiri. Terkadang kita nih butuh yang namanya hadiah, pengakuan dari orang lain dan juga atau imbalan, dan itu masih. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ada 2, melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Jadi kita hargai dan kita yakini, jadi dia melakukan motivasi ini. Yang kedua, akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Jadi motivasinya dari dalam diri kita sendiri, tanpa ada faktor dari eksternal atau dari luar. Disiplin positif. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita? Nah, berarti ini yang biasa kita lakukan di sekolah kita. Apakah telah efektif disiplin positif? Disiplin positif di sekolah kita kira-kira apakah telah efektif, Bapak Ibu? Kira-kira selama ini? Belum. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu. Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Ada yang tahu disiplin? Sebelum kita ke materinya, mungkin ada yang bisa menjelaskan menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Mungkin Pak Imam boleh. Menurut saya disiplin itu ya menempatkan pada tempatnya gitu, bisa ya? Oh ya. Menurut saya disiplin itu dimulai dari diri sendiri. Mantap.
Kayak gue mau lagi sok. Menurut saya arti dari disiplin itu mungkin patuh terhadap aturan sekolah gitu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu disiplin menurut kita intinya tidak pernah ada yang salah. Itu pendapat kita, semuanya punya jawabannya masing-masing. Dan adakah kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kira-kira disiplin ini punya nilai kebajikan atau tidak? Punya. Oke, next. Oke, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi ini benar-benar tujuan dari disiplin positif itu dari apa yang mereka yakini sendiri dan mereka percaya, jadi bukan dari orang lain ataupun faktor lingkungan, apalagi yang bersifatnya hukuman. Jadi benar-benar yang mereka percayai. Disiplin positif. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini kepada murid-murid kita? Nah, bagaimana cara kita seorang guru menanamkan disiplin positif pada murid-murid kita di sekolah? Ada yang bisa menjawab? Oke, Pak Imam lagi sudah ngambil mic. Ya menurut saya lagi ya Mas Hendy. Boleh Pak. Ya kita harus menjadi contoh teladan tentunya ya bagi murid-murid kita. Disiplin itu seperti apa dalam berperilaku, bersikap dan berpakaian tentunya. Intinya walaupun kita mungkin tidak secara langsung kepada peserta didik kita ini budaya positif yang harus kalian percaya, tapi ketika mereka melihat Bapak Ibu gurunya seperti apa, pasti itu akan tercermin sendiri. Jadi walaupun itu secara tidak langsung, tapi mereka melihat menilai kita, itu yang akan timbul pada peserta didik kita masing-masing. Jadi tidak ada kamu harus begini ya, nah itu beda lagi, berarti itu adalah dari dorongannya dari luar eksternal. Sedangkan apa yang mereka perhatikan kepada gurunya di sekolah, nah itulah akan yang menjadi ditanamkan kepada mereka, baik dan buruknya, dan semoga itu adalah hal-hal yang positif yang mereka terapkan. Jadi munculnya karena mereka melihat dan mereka selama ini perhatikan, jadi itu muncul sendiri dan dilakukan apa yang kebaikan-kebaikan yang atau praktik baik dari kita, mereka contohkan dari diri mereka sendiri. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, berarti dari sini kita guru ada yang telat atau tidak. Nah, kita itu datang hadir tepat waktu itu karena mau dapat hadiah dari kepala sekolah atau emang profesional kita atau memang dari motivasi diri kita sendiri. Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Quick boleh. Terima kasih. Saya akan coba menjawab. Misalnya pertanyaannya seperti ini. Insya Allah saya akan tetap mengajar tepat waktu karena rasa tanggung jawab kita terhadap siswa. Luar biasa. Menyala. Karena kita juga sebagai contoh panutan bagi siswa. Kalau gurunya terlambat kepada muridnya. Oke, terima kasih. Semoga praktik baik ini kepada kita semua. Amin. SMP 3 menyala. Oke. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang Anda akan lakukan? Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Berarti poin dibandingkan dari yang sebelumnya. Bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Kira-kira kita ada di mana Bapak Ibu?
yang bisa menjawab Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Oke, Bu jadi 2. Jadi masing-masing punya jawabannya ya. Nanti kita akan tidak ada yang salah, namun kita harus betulkan agar menjadi praktik baik yang kita terapkan dan implementasikan di sekolah kita kepada murid-murid kita. Lanjut. Kalau Anda melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin Anda akan membuat murid Anda merasa menjadi anak yang gagal. Betul atau tidak? Ya, pasti itu akan terekam dalam memori murid-murid kita. Ya, nah ini kalau hukuman, di sini ada hukuman dan di sini ada disiplin positifnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Memang kalau sesuatu itu pasti terjadi. Dan restitusi merupakan pilihan. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi, dan restitusinya adalah merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Ini yang sifatnya hukuman. Tidak nyaman untuk murid Anda untuk jangka waktu pendek. Kalau kita pemberian konsekuensi, kalau kita pakai restitusi, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Jadi bukan hukuman tapi harus dikuatkan ketika sesuatu itu terjadi. Korban. Nah, kalau kita sering pakai hukuman, si anak itu akan menjadi korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan dan restitusinya adalah korban mendapatkan ganti. Lanjut, Bu. Di sini masih hukuman murid atau anak membenci peraturan. Kalau kita keseringan menghukum, pasti di sini anak itu bukan malah lebih baik, tapi malah ke arah yang tidak baik. Konsekuensinya murid akan menghormati peraturan, tapi belum juga. Dan restitusinya adalah murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita pakainya di yang restitusi ini. Negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu siapa yang biasa ngancam nih. Sudah tidak ada ya. Nah, netral nih, ini guru yang netral, lakukan apa yang saya katakan gitu. Jadi lebih ke mendikte si muridnya. Dan restitusinya adalah positifnya, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah gitu, jadi nanti si anak punya jawaban sendiri. Berdasarkan bab tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya bisa menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kita yang berperan di situ tanpa ada kesepakatan dari si murid kita atau pengarahan dari pihak guru baik sebelumnya atau sesudahnya. Jadi tidak ada koordinasi juga dengan pihak yang lain. Hukuman yang diberikan berupa fisik maupun psikis dapat membekas di benak murid. Terakhir, dampaknya anak membenci kedisiplinan. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi, yang pertama, yang keduanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ketiga, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Dan yang keempat, dampaknya akan menghargai kedisiplinan. Nah, di sini hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini tindakan guru biasanya seperti ini. Dan semoga kita hindari bisa ke yang lebih baik lagi. Nah, biasanya juga nih sering berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini mungkin suka sering kita lakukan. Murid-murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini juga harus kita hindari. Oke, 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama, kebutuhan manusia pasti bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, ada yang bisa menjelaskan kenapa kita harus punya kebutuhan dasar bertahan hidup. Boleh dilempar mic-nya. Kenapa kita, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Guru PS. PS nih biasanya bertahan hidup mah. Iya, Pak. Kamu kasih sayang. Bertahan hidup. Pura boleh bertahan hidup. Kenapa Bu kita harus bertahan hidup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah bertahan hidup. Salah satu sifat dasar manusia adalah manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, setiap manusia yang lahir berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya agar kehidupannya berjalan lancar. Nah, makanya di situ dikatakan bahwa manusia itu kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bertahan hidupnya mungkin dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa untuk memenuhi hidupnya. Terima kasih kepada Bu Woro. Penguasaan. Ada penguasaan? Penguasa. Mana sih? Terima kasih teman-teman. Bu Widya lagi boleh. Penguasaan. Kenapa Bu kebutuhan dasar manusia harus ada penguasaan? Jadi mah versi saya ya Pak ya. Boleh, tidak ada salah intinya. Ya menurut saya dalam hidup itu penguasaan di sini kalau menurut saya mungkin harus ada sesuatu yang kita kuasai gitu. Kalau saya ya Pak ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu satu ada penguasaan, harus ada yang kita kuasai. Gitu sih kalau menurut saya. Terima kasih. Terima kasih. Kesenangan. Oh ini nih kesenangan ada ya. Suka senang-senang. Sampai berebut luar biasa Bu SMP Negeri 3 Karangbalah ya. Boleh berdiri. Menurut saya kesenangan di kebutuhan dasar Kebutuhan dasar manusia itu karena ya pasti setiap orang itu punya sesuatu yang membuat dia senang gitu, yang membuat dia bahagia, dan itu pasti berbeda-beda gitu. Kemudian juga ketika dia melakukan sesuatu pasti apabila dia melakukannya dengan rasa bahagia jadinya lebih kebahagiaannya akan lebih termotivasi gitu. Misalnya ketika kita senang dalam sesuatu pasti kita akan berusaha gitu ya. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat, kita tuh senang banget gitu, pasti kita akan berusaha mewujudkan itu gitu. Oke, terima kasih. Lanjut, kasih sayang. Oke, Bu Iko lagi. Silakan Bu Iko. Kebebasan freedom. Oh ini mah siapa yang freedom? Kebutuhan dasar manusia salah satunya kasih sayang. Nah,
dengan kasih sayang itu akan bisa melembutkan hati seseorang. Jadi kalau orang kasih sayang, berarti hatinya damai, baik, tentram, dan sayang itu adalah wujud dari semua kebutuhan menurut saya. Gitu. Jadi kalau orang tanpa kasih sayang maka hidup ini bisa berbahagia. Luar biasa. Yang terakhir, kebebasan. Oke, Bu Lili. Silakan Bu Lili. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya yang kelima adalah kebebasan. Nah, kebebasan sendiri sebelumnya sebetulnya kita itu hidup itu tidak jauh dari aturan-aturan, mau di masyarakat, mau di sekolah, mau di lingkungan kerja ataupun di beberapa tempat lainnya pasti adanya aturan-aturan, bukan aturan nilai-nilai, norma dan sebagainya. Akan tetapi di dalam aturan-aturan tersebut juga kita memerlukan suatu yang namanya kebebasan. Kebebasan dalam apa? Dalam berpendapat, kebebasan dalam berpikir. Karena kan seperti fitrahnya kita di Indonesia itu hidup dan terlahir sebagai manusia yang demokrasi, maka kebebasan itu juga perlu dalam kebutuhan yang harus kita miliki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Baiklah, di sini akan saya berikan penguatan sedikit. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Bertahan hidup, tujuan kita dilahirkan pasti untuk hidup. Dan di sini salah satunya kalau kita tidak mungkin bisa beraktivitas kalau seperti makan, minum, istirahat dan itu tidak terpenuhi. Yang kedua, penguasaan. Kita sebagai manusia pasti memiliki rasa ingin menguasai. Betul Bapak Ibu? Iya. Kita tidak mungkin bisa jadi guru ketika di kelas kita tidak punya penguasaan tersebut, baik itu di rumah dan sebagainya. Kesenangan ini paling penting. Ini pasti akan terganggu secara pikiran kita, hati kita, perasaan semuanya ketika kesenangan ini tidak terpenuhi. Pasti kita melakukan aktivitas apapun akan terganggu. Dan kasih sayang pasti di kita dari kecil, dari kita dilahirkan, kalau kita tidak dibesarkan dengan kasih sayang sampai saat ini kita tidak mungkin bisa mencapai apa yang diharapkan intinya. Jadi itu penting banget, kebutuhan manusia, rasa kasih sayang, aman dan nyaman pasti itu harus terpenuhi. Dan terakhir, kebebasan. Kita manusia tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu semuanya, kita itu perlu ruang. Tidak semuanya kita dikontrol oleh keadaan, aturan orang lain. Kita pun sebagai manusia perlu adanya kebebasan, entah itu berpendapat dan lain sebagainya. Oke, terima kasih untuk jawaban Bapak Ibu semuanya. 5 posisi kontrol. Nah ini 5 posisi kontrol buruk. Ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, manajer. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Dan yang terakhir adalah pembuat rasa bersalah. Kira-kira selama ini Bapak Ibu semuanya ada di posisi manakah? Kayak ada yang di pembuat rasa bersalah katanya. Mana lagi ada? Kira-kira selama ini Bapak Ibu mengajar di sekolah ada di posisi manakah Bapak Ibu semuanya? Ya, kita kirim dulu jawabannya. Silakan dulu. Nah ini Bapak Ibu, siapa nih yang biasa penghukum? Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah ini hati-hati, ini sangat tidak baik. Kalau kita sekarang sudah tahu, ini alangkah baiknya kita hindari. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keinginannya yang buat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa ketika seringkali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Nah ini jadi lebih ke apa yang kita ucapkan agar si murid kita merasa bersalah. Apa yang dia lakukan, kita memberikan ucapan-ucapan jadi itu merasa bersalah. Nah itu hati-hati, itu juga jangan.
teman. Nah, ini juga tidak semua guru diposisikan menjadi teman itu baik, tidak. Kenapa? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, siapa nih biasanya nih? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Jadi misalkan pekerjaan-pekerjaan kita itu ngedefinisi anak murid kita biar dia membantu. Jadi bahasa yang kita ucapkan pun pada siswa-siswi kita jadi seperti teman, itu pun tidak baik. Jadi tidak yang nama teman itu semuanya baik, tidak. Pasti ada batasan-batasannya, mana seorang guru, mana seorang murid. Pemantau, siapa nih yang biasa mantau-mantau biasanya? Di sini nih. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi yang sudah ada kita ikuti, dan itu kita hanya memantau saja dan mengikuti apa yang sudah ada di sekolah biasanya. Manajer, ini nih, biasanya manajer itu kan paling tinggi ya. Nah, sama di posisi kontrol guru pun sama. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi kita di posisi ini adalah bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Jadi solusinya itu dari murid tersebut, bukan dari gurunya. Contoh, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Misalkan dia contoh telat upacara pada hari Senin, kita jangan langsung menghukum, terus juga yang sudah tadi dibahas, dan kita pakailah yang di sini. Kita balikan lagi. Budaya positif di sekolah kita misalkan 1, tidak boleh datang terlambat dan mengikuti upacara setiap hari Senin tepat waktu. Nah, ketika anak itu telat, kita jangan memberikan hukuman atau yang lainnya, tapi memposisikan di manajer. Jadi kita menanyakan kembali. Jika kamu meyakininya dan si anak kan sudah tahu bahwa itu kurang baik dan kurang tepat, dan solusi apa yang harus memperbaikinya itu harus timbul dari murid tersebut. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi pun di sini dia akan bisa menjawab sendiri. Segitiga restitusi, di sini ada dokumentasi yang kemarin saya sudah terapkan, dan mudah-mudahan ini menjadi posisi manajer. Ya, oke. Bahwa kemarin itu ada ya, namun kalau bisa berkata-kata, bosan apa yang membuat kamu sangat bosan? Ada risiko ada di kelas kamu. Ya, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang ada di sekolah kita? Apa keyakinannya? Dan kamu ingat ya bahwa di sekolah kita untuk siswa atau keluarga sekolah tidak boleh berkata-kata, harus berkata yang baik dan benar. Nah, kira-kira untuk memperbaiki ini semua, keyakinan apa yang akan kamu lakukan dan ambil agar itu bisa lebih baik ke depannya? Oke, itu ya keyakinan dari kamu. Bapak harap kamu bisa menerapkan bahwa yang kamu yakini akan mengontrol diri lagi dan tidak akan berkata-kata lagi. Pokoknya terkata tersebut kurang tepat dari dilakukan di sekolah maupun di luar pendidikan dan juga oleh seorang itu di sekolah. Kamu mengerti nambah? Ya, Bapak harap mungkin bisa diperbaiki dan bisa diterapkan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih. Kamu boleh sekarang sekolah lagi. Itu yang saya
Oke. Itu posisi kontrol yang saya pakai, yaitu manajer. Kira-kira dari video yang ilustrasi video yang saya tampilkan barusan, kira-kira apa saja yang harus kita perhatikan? Ada yang tahu? Satu, menstabilkan identitas. Yang kedua, Validasi tindakan yang salah. validasi tindakan yang salah. Tiga, Menanyakan keyakinan. menanyakan keyakinan. Tadi yang pertama apa Bu Widya? Menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas. Contohnya seperti ini. Pada saat anak dipanggil oleh kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan, kenapa kamu misalkan tadi datang terlambat masuk ke kelas? Dan pasti dia punya jawaban. Dan di situ kita kasih penguatan lagi. Memang semuanya manusia tidak ada yang sempurna, namun ketika itu kita merasa kurang baik, itu jangan sampai dilakukan. Yang kedua apa? Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah ketika sudah tahu permasalahannya apa, kita validasi dan kita tanyakan ulang keyakinan kelas di sekolah kita itu apa. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, jadi kita sangkutkan keyakinan yang ada di kelas atau sekolah kita kepada tindakan yang mereka lakukan. Misal dia terlambat masuk ke sekolah masuk jam 7.30, tapi dia datang jam 9. Alasannya contohnya misalkan dia harus bantu berdagang orang tuanya di pasar, jadi dia mengantuk. Nah, si anak ditanya dengan keyakinan yang ada di sekolah kita, dan dia sudah menyadari bahwa itu tindakan yang kurang tepat karena masuk sekolah itu jam 7.30. Nah, namun untuk nanti segitiga institusinya, yaitu kita menanyakan ulang kepada siswa, kira-kira untuk memperbaiki tindakan kamu yang salah ini kira-kira apa, dan itu bukan dari diri kita tapi apa yang mereka yakini. Misalkan contoh, baik Pak, untuk minggu depan saya akan datang lebih pagi lagi, saya akan tetap membantu orang tua namun dengan istirahat yang cukup agar saya tidak datang terlambat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu yang segitiga institusi itu yang harus kita terapkan oleh kita di sekolah kita. Jadi posisi kontrol guru yang paling tepat adalah manajer. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, di sini dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Karena lebih baik daripada kita harus sibuk dengan orang lain, kita lebih tepatnya untuk introspeksi diri. Oke, segitiga restitusi tujuannya adalah merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Jadi segitiga restitusi ini adalah untuk mendisiplinkan diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Oke, di sini ini yang harus kita buat biasanya wali kelas nih sama murid-muridnya di kelasnya masing-masing. Nilai-nilai kebajikan bahwa menanamkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menunjukkan keyakinannya daripada
hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi beda antara peraturan sekolah dan juga keyakinan kelas. Biasanya keyakinan kelas ini adalah yang diyakini oleh anak-anak kita di sekolah, di kelas tersebut. Kira-kira keyakinannya apa? Semuanya punya pendapat masing-masing. Dari situlah kita rubah bahasanya menjadi kalimat positif. Misal, yang pertama ada yang memberikan tanggapan 1, datang ke kelas tepat waktu. Misal kalau kita rubah ke dalam kalimat positif apa? Siswa harus datang tepat waktu. Misal ini buat keyakinan kelas ya. Ya bisa datang lebih pagi, kan di situ beda ya antara yang sekolah sama yang kelas. Kalau di situ tadi katanya siswa, tapi kita rubah bisa kelas 82 harus datang ke kelas tepat waktu. Misal lagi, buang sampah pada tempatnya karena buang sampah akan merusak lingkungan. Kita rubah ke dalam kalimat positif yang lebih sederhana, kira-kira apa? Misal, ya jagalah kebersihan. Karena udah kalau kita tidak menjaga kebersihan otomatis kok kotor. Dari kalimat yang rupa tersebut kita rubah menjadi kalimat positif. Jadi keyakinannya bukan dari wali kelasnya, tapi dari peserta didik di kelas kita masing-masing. Prosedur pembentukan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Jadi bukan dari sendiri, tapi dari universal semua yang ada dalam kelas tersebut. Mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentuknya keyakinan sekolah atau kelas. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Jadi pendapatnya, curahannya semua ditampung dan kita atur kembali dan diposisikan di kelas atau tempat yang sekiranya dapat terjangkau atau terlihat. Refleksi. Oke, dari materi kita kali ini kita berefleksi sebentar. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Ada yang mau berefleksi dari rangkaian hari ini? Mungkin sudah ada sedikitnya pencerahan. Mau siapa dulu? Pak Imam dulu. Dari tadi sudah nyari-nyari mikrofon. Silakan Pak Imam. Mau di depan atau mau di tempat duduk aja? Oke, di situ. Silakan Bu Lili. Untuk refleksi yang menambah ilmu baru buat saya, yang pertama mungkin kalau tadi saya guru sebelumnya saya adalah guru yang seringkali sebagai penghukum untuk para murid. Setelah mendapatkan penjelasan juga dari Pak Suhendi, saya belajar bahwa guru sebaiknya menjadi seorang manajer bagi para siswanya. Mungkin itu refleksi dari saya. Terima kasih. Menyerah. Ada lagi? Oke, tadi Bu Riri, dari 5 posisi kontrol tersebut ternyata ada yang kurang tepat dari kita ya, dan semoga setelah ini nanti ada praktik baik yang Bu Riri terapkan sehingga tidak ada yang tidak seharusnya kita lakukan kepada murid kita. Terima kasih Bu Riri. Oke, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khusus
disiplin dan motivasi intrinsik. Gimana perasaannya Bapak Ibu? Perasaannya gimana? Senang. Bu Widya perasaannya gimana? Wah, antusias, bahagia. Oke, alhamdulillah. Takbir ya. Tiga peran kontrol apa yang akan saya lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Tadi ada 5. Kira-kira setelah materi ini Bapak Ibu akan ada di posisi mana? Oke, insya Allah kita ada di posisi manajer. Sehingga kita diingat oleh peserta didik kita bukan sesuatu hal yang buruk, namun menjadi bagian amal jariah atau yang sering anak-anak kita doakan. Semoga bisa sampai ke diri kita. Jadi melekatnya itu positifnya, bukan ke hal yang negatif. Oke, terima kasih untuk materi kita hari ini. Namun akan saya lanjutkan kepada moderator. Jadi terima kasih Pak Suhemi atas paparannya yang sangat luar biasa. Gimana Bapak Ibu Guru, sangat luar biasa ya? Masya Allah. Kita merasa tersentil atau tidak, atau merasa sekarang menjadi pribadi yang akan lebih baik lagi gitu ya, jadi semangat ya. Masya Allah, subhanallah. Guru SMP 3 Karangbahagia emang luar biasa. Baik Bapak Minala. Baik Bapak dan Guru hebat-hebat yang ada di ruangan ini, kita sekarang berada di sesi tanya jawab. Silahkan saya batasi untuk 2 penanya. Ya, terima kasih Bu Lili. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru yang kurang pengalaman gitu ya, mau bertanya soal tadi kan dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh menjadi guru penghukum, kan? Tadi kan juga udah dijelaskan juga bagaimana langkah-langkahnya gitu. Tetapi ada beberapa situasi dan kondisi yang terkadang juga kita tuh lost control. Nah, pertanyaannya adalah apa memang menghukum itu sesuatu hal yang salah? Kemudian pertanyaan kedua, jika melihat kondisi generasi sekarang itu sangatlah berbeda ya dengan generasi yang dahulu. Terus pasti treatmentnya juga berbeda. Lantas bagaimanakah ketika kondisi di mana anak itu yang anak ini itu benar-benar yang sudah dikasih treatment yang tahap-tahapan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Bagaimana kalau misalkan ketika ada di tahap puncak anak itu yang kayak yang udah gak bisa tolong lagi gitu, treatment hukumannya itu dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, tetap seperti ini. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi perilaku anak tersebut, karena kan juga tidak dapat dipungkiri bahwa yang namanya anak datang ke sekolah itu adalah anak yang hasil dari didikan pengaturan yang ada di rumah. Jadi bagaimanapun kita berusaha mengubah, misalnya tidak akan 100% mengubah anak itu sendiri, karena mau bagaimanapun juga anak itu sudah terbentuk sejak sekolah pertama dia lahir ke dunia, yaitu orang tuanya. Mungkin itu saja. Bukan buat Bu Lili, luar biasa pertanyaannya. Baik Bu Lili, ini jawaban dari saya. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Yang pertama, apakah hukuman itu salah? Bukan salah, namun kurang tepat. Ketika kita sudah tahu posisi kontrolnya, alangkah lebih baiknya itu dihindari dan kita pakai posisi manajer. Yang kedua, tadi pertanyaannya adalah siswa-siswi yang di zaman sekarang dan lain sebagainya, dan gimana solusinya. Dan sebelum ke solusinya, kita tadi ada juga pertanyaan di kitanya, gimana kalau kebablasan. Nah, di sini tadi kita sambungkan dengan
5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita harus bisa mengontrol diri kita dulu, jangan sampai hal itu terjadi gitu. Apapun kondisi dan situasinya, kita sebagai seorang guru yang menuntun murid-murid kita, usahakan jangan sampai kebablasan gitu. Jadi kan emosi juga penting, namun harus tahu ukurannya. Jadi biar kita tidak kebablasan. Jadi mau melakukan apapun kita ada posisi kontrol bukan mengontrol orang lain dulu, tapi mengontrol diri kita sendiri dulu. Dan solusinya adalah bagaimana anak ini kok Pak udah saya lakukan posisi ini namun tidak ngepek, mungkin bahasanya ya, bahasa kitanya, namun masih melakukan. Memang tidak semuanya itu langsung 100% berubah. Kita menghapus noda atau kesalahan coretan di buku saja dengan penghapus, misalnya coretan yang tidak seharusnya ada pakai pensil, kita hapus itu pasti perlahan. Kalau kita langsung pengen dihapus semuanya, pasti kertas itu robek, betul nggak? Iya, jadi perlahan-lahan. Ya, jadi kuncinya kita adalah begitu tadi, sabar dan ada koordinasi. Dan kita disinilah pentingnya koordinasi dengan pihak yang lain. Kalau kita tidak bisa melakukan itu sendiri, sebagai guru mapel misal kita bisa ke wali kelas, ke guru bimbingan konseling di sekolah, ke kesiswaan, nanti naik lagi ke kepala sekolah, dan kita bisa juga memanggil orang tua. Karena anak itu bukan hanya kita yang mengurusinya di sekolah, namun peran orang tua pun penting untuk tumbuh kembang si peserta didik tersebut. Itu kalau jawaban dari saya. Gimana Bu Lili? Sudah? Oke. Silakan untuk satu pertanyaan lagi. Saya mau bertanya. Oke, Bu Lili silakan. Iya. Ya, Pak Sweni, mungkin saya mau bertanya terkait keyakinan kelas ya. Tadi kan misalnya di kelas itu kita sebagai wali sudah dan anak-anak sudah membuat keyakinan kelas. Misalnya kan tadi dengan bahasa-bahasa yang positif, misalnya jagalah kebersihan, kemudian selalu datang tepat waktu. Nah, untuk mungkin ada beberapa anak yang tidak menjalankan itu. Nah, konsekuensinya seperti apa gitu? Apakah misalnya kita juga butuh untuk membuat juga bersama keyakinan kelas tentang sanksinya untuk anak tersebut, untuk anak yang tidak menjalankan keyakinan tersebut gitu. Padahal misalnya dia yang membuat jagalah kebersihan misalnya, tetapi dia sendiri tidak menjalankan gitu, dia sendiri tidak piket, dia sendiri buang sampah sembarangan. Nah, untuk sanksinya apakah sebaiknya dibuat bersama atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ri. Ini terkait keyakinan kelas. Yang pertama itu kita sebagai wali kelasnya harus hadir. Yang kedua, kita memberikan kesempatan untuk murid-murid kita di kelas untuk mencurahkan apa saja keyakinan-keyakinan dari mereka sendiri. Misalkan jumlah siswanya ada 30 orang. Nah, semuanya mencurahkan apa keyakinannya masing-masing, dan untuk konsekuensinya di sini tidak ada hukuman, namun ada penguatan ya dari mereka sendiri. Misalkan mereka buat adanya tentang kebersihan, kan itu yang buat bukan kita, bukan teman-temannya, namun dari dirinya sendiri. Dan pasti di situ juga dia sebetulnya sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Misal jagalah kebersihan kelas 9-4 misal. Dan ketika itu dilanggar, dan disitulah peran kita sebagai manajer, kira-kira seperti apa? Kita kaitkan kembali dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi adalah solusinya, bukan hukuman, bukan. Solusinya kita tanyakan kembali ke murid tersebut kira-kira apa. Misal dia menjawab, iya Bu, keyakinan kelas kita jagalah kebersihan, namun kemarin saya tidak sengaja mengotori kelas dengan cara jajan pada saat istirahat, namun sampahnya saya taruh di bawah meja. Nah, kita kaitkan dengan hal tersebut biar dia sendiri yang mencari solusinya. Kira-kira solusi apa yang harusnya kamu lakukan? Misal untuk besok saya usahakan pada saat istirahat, pada saat jajan, saya akan jajan di luar dan sampahnya itu akan saya buang ke tempatnya dan tidak jajan di dalam kelas itu. Jadi keyakinannya
mereka yang buat, mereka sendiri yang pastikan mereka buat, mereka yakini itu ternyata kurang tepat dan harus dibetulkan. Dan kira-kira ketika itu salah, kita jangan memberikan solusi dari kita, namun biarkan dia dikaitkan dengan keyakinan keras yang sudah dibuat, kira-kira solusinya apa gitu. Pasti nanti si siswa itu insya Allah akan menyadarinya gitu. Terima kasih. Dilanjutkan silakan Bu Dia. Baik teman-teman, saya rasa sudah cukup sesi tanya jawab kita kali ini. Sebelum kita tutup kegiatan ini, kita persilahkan dulu kepada Pak Gondewa untuk memimpin doa sebelum kita tutup kegiatan sesi berbagi ya sebenarnya di diseminasi budaya positif kali ini. Silakan. Baik, sebelum doa, Masya Allah sekali ini Bapak Kepala Sekolah kita ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Belum dikasih kesempatan tadi untuk memberikan refleksi. Saya sangat tertarik sekali dengan kegiatan ini. Kemudian sekali lagi Pak Budi, ini bukan kegiatan untuk memenuhi kegiatan Pak Edi aja, tapi mudah-mudahan nanti terus dibiasakan. Jadi terpaksa seperti ini sangat baik sekali, sehingga Bapak Ibu sebagai guru itu akan merefleksi, akan introspeksi saya ada di posisi mana dalam mengatasi kasus-kasus terkait dengan budaya disiplin ataupun menerapkan budaya disiplin di sekolah. Nah, tadi sudah banyak sekali disampaikan seperti tadi keyakinan kelas, kemudian ada beberapa cara untuk menangani siswa. Nah, ini barangkali secara umum nanti disampaikan Bu siapa tadi? Bu Lili? Siapa Bu Lili Pak? Yang cerdas. Menyala. Bu yang cerdas tadi menyampaikan kita anak itu terkait dengan karakter kebiasaan itu adalah bawaan dari rumah. Nah, kalau saya biasa dengan ngobrol dengan guru BP, guru BK, itu sebenarnya anak-anak bermasalah itu biasanya korban dari orang tua. Kebiasaan dari orang tua yang dibawa ke sekolah. Nah, secara umum barangkali nanti penanganannya bikin terobosan guru BP, kan ada beberapa anak yang luar biasa sudah dikasih treatment seperti ini masih. Tapi kembali lagi tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu kan tadi ada kebebasan, ada menguasai akan. Dan anak itu biasanya nakal itu butuh perhatian biasanya. Udah di rumah diperhatikan, di sekolah dihukum terus. Itu sama ibu. Akhirnya mereka berbuat hal-hal yang aneh. Nah, makanya saya punya ide, punya masukan barangkali. Ini secara umum, misalnya satu kelas itu ada anak yang sudah diberi treatment berkali-kali masih tetap seperti itu. Kumpulkan jadi satu. Nah, dari satu komunitas, kemudian kasih tugas, misalnya satu Senin kasih tugas upacara misalnya. Kan punya tanggung jawab. Betul. Ya kan? Diberikan tugas anak-anak yang seperti itu, coba kita kumpulkan, kita kasih tugas gitu loh. Jadi kan merasa diorangkan di sekolah, jangan dihukum terus. Betul, kasih tanggung jawab ya Pak ya. Iya, Datang pagi jadinya. Betul, ada tanggung jawab. Saya dipakai ternyata di sekolah. Nah, berhubung bendera atau saudara itu tugas upacara gitu. Nah, mungkin dengan begitu akan lama-lama berubah. Karena merasa diperhatikan oleh gurunya, diperhatikan oleh kelasnya, guru BP-nya. Apalagi saya sekarang dipercaya dari tugas upacara misalnya, salah satu itu. Sehingga dikumpulkan dari komunitas, tapi dikasih tugas atau dikasih apalah kepercayaan oleh sekolah, sehingga mereka merasa diperhatikan, kemudian merasa tadi kebutuhan dasar manusia itu. Wah, saya merasa punya kasih sayang. Saya bisa berkuasa karena saya punya tugas nih. Saya tugas memimpin acara saya. Saya bertugas mengibar bendera. Berarti saya harus bisa. Nah, barangkali itu menjadi satu solusi untuk mengatasi anak-anak kita yang memang tadi sudah dikasih
kan berkali-kali masih saja. Dan itu biasanya banyak. Kepercayaan. Betul. Jadi kumpulkan dalam satu komunitas, kalau bisa diberi nama apalah misalnya. Betul. Dikasih nama apa enggak? Dikasih tugas. Komunitas. Iya. Nyala. Dikasih komunitas, dikasih identitas, kemudian mereka mudah-mudahan terus bisa berubah. Gitu. Jadi Pak Edi, ini baik kegiatan seperti ini. Barangkali nanti kalau workshop nanti kita ulang lagi Pak. Mungkin ini ya, baru beberapa guru nih. Beberapa guru nanti pas workshop kita ulang lagi materi-materi seperti ini untuk penguatan, untuk pencerahan biar masing-masing guru itu bisa introspeksi, merefleksi, kemudian ya memang dari kita kalau mau mendisiplinkan aja dari kita gitu. Coba kalau Bapak Ibu datang tepat waktu, nggak usah ngomong apa depan kelas saja. Murid itu kan lama-lama juga sekarang terlambat, besok malu. Gitu. Tapi kalau gurunya 20 menit belum datang, ya begitu. Ya, dan terlambat nggak ketahuan kan gitu. Biasanya begitu. Kalau kepala sekolah sih enggak. Benar Pak, benar. Kalau kepala sekolah kan tadi bilang nggak ada kepala sekolah nggak dapat karena tanggung jawab, ya datang tepat waktu gitu. Nggak mesti harus dapat ujian. Itu barangkali. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Edi, mudah-mudahan kegiatan seperti ini terus bisa diluangkan di setiap kesempatan di sekolah kita, sehingga bisa membangkitkan gairah semangat untuk bisa sesuai dengan profesional kita lah. Kita sudah jiwa seorang guru, jiwa seorang pendidik. Inilah tantangan kita ke depan memang berat karena kita merubah karakter, merubah etos kerja, kemudian merubah pola pikir untuk bisa disiplin itu bukan hal yang ringan, tapi berat, harus bersama-sama. Dan ini juga semua warga sekolah, bukan guru saja sebetulnya. Semua warga sekolah peduli kan apa yang menjadi tujuan kita, semua harus tahu warga sekolah. Sehingga nanti bekerja bersama-sama, insya Allah pelan-pelan. Jadi nggak bisa segampang itu sekarang bikin gerakan terus besok berubah jadi disiplin, nggak bisa. Terus pelan-pelan lambat tahun aja berubah. Itu baik, terima kasih. Itu yang saya sampaikan sebagai sedikit refleksi barangkali bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak. Masya Allah sekali ya Bapak. Terima kasih untuk refleksinya. Benar-benar membuat darah kita itu mendidih ya. Kita membakar semangat kita gitu untuk menjadi guru yang jauh lebih baik lagi. Semangat Ibu Bapak. Ya sangat bukan membakar kalori, membakar darah, mendidih, ya mantap. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat. Kita memasuki kegiatan berikutnya. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Silakan kepada Pak Gondewa, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini kita berdoa semoga kegiatan kali ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan untuk mencapai cita-cita kita dan Pak Suhendi diberi kelancaran sampai akhir kegiatan nanti. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakir hamdan hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tudina biha min jami'il wal afat wa tamti'ana biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tubayyina biha aksal bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma a'inna fi syakaratil maut wa najatan min nar wa afina bi hisbi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini, demikianlah rangkaian kegiatan kita di diseminasi budaya positif SMP Negeri 3 Karangbahagia. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.